betul bisa membumi itu harus fahmul waqi. Misal as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Meskipun dalalatun nususnya sudah dipahami, sababun nuzulnya sudah dikaitkan dengan ayat-ayat yang lain, dikaitkan dengan maqasid, tetapi ada satu hal yang penting, fahmul waqi. Realitanya di Indonesia orang mencuri tidak dipotong tangannya, jangan dipotong. Itu berarti qat'i fi ba'dil ahwal nanti. 5 langkah inilah yang harus dilakukan memahami nas-nas Al-Quran maupun hadis, terutama dalam konteks istinbat hukum sehingga tidak salah paham. Kayak yang ini nih, faman raghiba an sunnati falaysa minni, ini hadis yang dijadikan dalil orang yang mau kawin. Padahal konteksnya sahabat saling mendukung tentang bagaimana ibadah bisa maksimal. Sehingga Nabi menetralisir, jangan begitu dah. Qala Ibnu Hajar fi syarih hadzal hadis, berkata siapa Ibnu Hajar dalam syarah hadis, annahu sesungguhnya jaa salah satu rohtin, datang 3 orang ila buyuti azwajin Nabi, kepada rumah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yas'alun an ibadatin Nabi, mereka menanyakan tentang ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma akhbaru, ketika istri-istri Nabi menjelaskan, kanahum taqaluha, seakan-akan para sahabat ini, salah satu rohtin ini, taqaluha merasa sedikit akan ibadah. Faqalu, lalu mereka mengatakan, wa aina nahnu minan nabi, di manakah posisi kami dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, padahal telah diampuni bagi Nabi apa dosa yang telah lalu, dosa yang akan datang, wa ma ta'akhkhara, dan dosa yang telah berlalu. Ibadahnya luar biasa padahal dosanya diampuni yang akan datang, yang telah lalu. Faqala ahaduhum, berkata sebagian di antara mereka, amma ana fa inni usallil laila abadan, adapun aku akan salat malam selamanya. Wa qala akharu ana asumud dahrah, saya akan puasa setahun penuh. Wala uftiru, aku tidak akan berbuka. Wa qala akharu, yang lain berkata, ana atazilun nisa fala atazawwaju abadan, saya akan menjauhi perempuan maka aku tidak akan kawin selamanya. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim, lalu datang Nabi menemui mereka. Faqala antumul ladzi qultum kada wa kada, apakah kalian yang mengatakan begini-begini? Ama wallah, ketahuilah sungguh demi Allah, inni lahsyakum lillah wa atqakum lahu, sesungguhnya aku orang yang paling khusyuk di antara kalian kepada Allah dan paling bertakwa di antara kalian kepada Allah. Walakinni asumu wa uftiru, tetapi aku puasa dan aku berbuka. Wa usolli wa arkudu, saya salat tapi saya juga istirahat. Wa atazawwajun nisa, dan aku mengawini perempuan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang tidak menyukai sunnahku maka bukan termasuk golonganku. Rawahu Muslim. Fayadharu lana indama qara'na hadzal hadis, maka nampaklah bagi kita ketika membaca hadis ini, bisiyaqihi wa tamamihi, dengan siapnya, dengan redaksinya dan dengan kesempurnaannya, nampak anna qaulahu, sesungguhnya sabda Nabi, faman raghiba an sunnati falaysa minni, alladzi naqalahu katsirun minan nas, yang dinukil oleh sebagian besar manusia, fi munasabati walimatil arus, di dalam kesempatan, dalam momentum walimatul arus, masalah umpamanya, la budda an nafhamahu ala siyaqi nasil hadis bitamamihi, mesti memahaminya sesuai dengan redaksi nas secara sempurna. Falaysa hadzal hadis dalilun qat'iyyun likulli man yatazawwaj annahu mimman ya'malu bi sunnatir rasul. Maka tidaklah hadis ini merupakan dalil qat'i kepada setiap orang yang kawin, dalil qat'i kepada orang yang kawin bahwa dia telah mengamalkan sunnah Nabi.
Wa ala kulli man lam yatazawwaj, dan tidak menjadi dalil qat'i kepada orang yang tidak kawin, annahu mimman ya'ba an sunnati, termasuk orang yang mengabaikan sunnah Nabi. Ai artinya laisa dalilan lahu wala alaihi, tidak menjadi dalil pendukungnya dan juga tidak menjadi dalil yang alaihi. Ada dalil lahu, ada dalil alaih. La alal itlaq, tidak secara mutlak, bal ala hasabin niyat, tetapi berdasarkan niat, wal ashasi, dan individu, wal amkinati, dan tempat, wal ahwali, dan kondisi. Tergantung niat, sosok, dan situasi dan kondisi. Ini penting. Biasanya kalau MC walimah itu pasti qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yang mendengar pengen kawin lagi. Padahal hadisnya tuh panjang tadi itu. Ada dialog. Jadi ada sebabun nuzul. Lidha qala an-Nawawi fi syarih Sahih Muslim, oleh karena itulah berkata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam faman raghiba an sunnati falaysa minni, fa ma'nahu man raghiba anha i'radan anha. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maksudnya i'radan anha, berpaling darinya, menolak gitu. Wa yara mu'taqadin ala ma hiya, tidak meyakini atas sunnah. Wallahu a'lam. Jadi maksudnya faman raghiba an sunnati, menolak sunnahku. Orang tidak melakukan sunnah kawin itu karena ada faktor-faktor kadang. Sehingga kalau di dalam kitab fikih, apakah orang ini lebih afdal kawin atau tidak, itu banyak pendapatnya. Karena kawin ini hukumnya mubah. Bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi makruh, bisa jadi haram, tergantung motivasinya dan efeknya. Jadi kalau melihat ketua kamar tidak mau kawin-kawin, jangan su'udon. Itu ada ijtihadnya. Ammal afdalu minan nikah wa tarkihi, adapun ini Imam Nawawi mengatakan ya, ammal afdalu minan nikah, adapun yang lebih utama daripada menikah, wa tarkihi, dan meninggalkan nikah, faqala ashabuna an-nasu fi arba'atu aqsam, maka berkata ashab kita, adapun manusia dalam masalah lebih afdal menikah atau tidak menikah, arba'atu aqsamin, ialah ada 4 macam. Pertama, kismun tatuku ilaihi nafsuhu, satu golongan, satu kelompok orang yang mampu ilaihi kepada nikah, nafsuhu apa dirinya, ada taukon, jadi ada gairah untuk kawin gitu, odi. Wa yajidul mu'an, dan juga menemukan al-mu'an, biaya-biaya, mas kawinnya ada dan lain sebagainya. Fayustahabbu lahu nikah, maka disunnahkan, dianjurkan baginya menikah. Wa qismun la tatuku, satu kelompok orang yang tidak mampu, jiwanya, dirinya tidak mampu untuk kawin, wala yajidul mu'an, dan juga tidak menemukan biaya, fayukrahu lahu, maka dimakruhkan apa nikah lahu baginya. Wa qismun tatuku wala yajidul mu'an, ada sekelompok orang yang punya kemauan untuk kawin tetapi tak dapat biaya, fayukrahu lahu, maka dimakruhkan baginya. Wa hadza ma'murun bis-shaum, inilah kelompok yang dianjurkan puasa, didaf'i tauqon, untuk menolak hasrat tadi. Apa itu? Fa'alaihi bis-shaum. Apa hadisnya? Fa'alaihi bis-shaum fa innahu wija'un. Apa hadisnya? Orang yang tidak mampu ya, maka dia puasa, karena puasa itu wija'un, jadi obat penangkal gitu lah. Wa qismun yajidul mu'an wala tatuku, sekelompok orang yang juga bisa menemukan biaya tetapi tidak punya kemauan menikah, banyak pesena tapi tak ada menikah.
Fa madhhabus Syafi'i, maka adapun madhab Syafi'i wa jumhuri ashabina dan jumhur ashab kita anatarkan nikah lihada. Adapun sesungguhnya meninggalkan nikah lihada bagi orang ini wa takhalli lil ibadah, dan memfokuskan diri untuk ibadah afdalu, lebih utama. Punya uang tapi tak mau menikah, ya lebih bagus fokus ibadah saja. Uangnya sedekahkan. Gajinya barokahnya banyak tapi tidak kawin. Sedekahkan aja, fokus untuk ibadah, kata jumhur ashabi Syafi'i. Wala yuqalu an-nikahu makruhun. Dan tidak bisa dikatakan adapun nikah adalah makruh bagi dia. Bal tarkuhu afdalu, akan tetapi meninggalkan nikah itu afdalu, lebih utama. Wa madhabu Abi Hanifah, adapun madhab Abu Hanifah wa ba'du ashabi Syafi'i, dan sebagian ashab Syafi'i, wa ba'di ashabi Malikin, dan sebagian ashab Malik, anna nikaha, sesungguhnya nikah, lahu bagi kelompok yang keempat ini, afdalu adalah lebih utama dibandingkan tidak menikah. Wallahu a'lam. Al-hadisut tasi wal ishun, hadis yang ke-29, man waqqara sahiba bid'atin, barang siapa yang mengagungkan, memberikan posisi kepada pelaku bid'ah, faqad a'ana ala hadmil Islam, maka berarti dia telah menolong untuk meruntuhkan Islam. Rawahu Tabrani. Ini hadis yang ke-29 juga sekaligus sebagai sebuah pernyataan bahwa NU pun juga menolak bid'ah. Buktinya di dalam Arba'in Mabadi tata'allaq bimabadi Jami'atul Ulama ada kutipan hadis dari Qasim Asy'ari, siapa yang memberikan posisi kepada pelaku bid'ah berarti telah menghancurkan Islam. Jadi tidak benar kalau Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah NU ini dianggap penampung bid'ah, pelaku bid'ah, rumah bid'ah, bukan. Buktinya di sini ada hadisnya ini, dan ini adalah Arba'in. Jadi di antara muallafat Qasim Asy'ari itu dua kitab utama yang menjadi rujukan selain risalah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu Arba'in tata'allaqu bimabadi Jam'iyah Nahdlatul Ulama, yang kedua Muqaddimah Qanun Asasi. Ini rujukan utama. Di sini ada penjelasan siapa yang menghormati, memberikan posisi kepada pelaku bid'ah itu berarti meruntuhkan agama, menolong untuk meruntuhkan agama. Jadi orang yang nuduh-nuduh orang NU pelaku bid'ah itu belum pernah baca Arba'in. Betul, Qasim Asy'ari memasang satu hadis sebagai prinsip NU. Hanya nanti bagaimana memahami bid'ah itu. Yang kita pahami bukan bid'ah, mereka bilang bid'ah, itu loh. Itu persoalannya di situ. Kalau kita NU dan yang lainnya dengan Muhammadiyah versus Wasliyah sama-sama tidak senang bid'ah. Bukan orang-orang yang mengidap penyakit TBC. TBC itu tahayyul bid'ah khurafat. Ini yang sering disematkan kepada kita warga NU atau warga ya Nahdiyin, Nahdiyat, pesantren juga. Kita ini orang yang punya penyakit kronis namanya TBC. Tahayyul bid'ah dan khurafat. Syarhul hadis an Ibrahim ibni Maisarah bi fathis sin at-Taifi. Maisarah, Ibrahim bin Maisarah yu'addu minat tabi'in. Beliau ini termasuk kelompok tabi'in. Siqatun, dipercaya, sahihul hadis, hadisnya sahih. Hadisu fi ahli Makkah. Beliau ini orang yang ahli hadis di kelompok di ahli Makkah ya. Artinya orang yang periwayatannya bisa dipertanggungjawabkan. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man waqqarah, barang siapa yang waqqara bitasydid ay azzamah, mengagungkan, au nasara atau membantu, sahiba bid'atin kepada pelaku bid'ah,
Sawaun kana da'iyan laha amla, sama-sama ada siapa man da'iyan ialah mendorong, mengajak laha kepada bid'ah, aula amla atau tidak. Qala Ibnu Hajarin, berkata Ibnu Hajar, ka'an qamah, seperti gambaran berdiri siapa man wasaddarahu, dan memposisikan sahibul bid'ah fi majlisin, dalam satu majlis. Kalau pelaku bid'ah itu datang, dia berdiri dan ditempatkan di depan. Au khadamahu, atau membantu atau berkhadam kepada sahibul bid'ah min ghairi udrin, tanpa ada udur. Yulji'uhu, yang memaksa siapa, yulji'uhu yang memaksa apa udurhu kepada man, ila dalika, kepada itu khidmah. Orang yang melakukan itu, kata Ibnu Hajar, seperti berdiri menyambut kedatangannya, ditempatkan di depan dalam majlis, atau dia jadi khadam padahal tidak ada kondisi darurat. Faqad a'ana ala hadmil Islam, maka berarti dia telah menolong untuk meruntuhkan Islam. Ai islamihi, artinya Islamnya sendiri. Au kamal islami, atau meruntuhkan kesempurnaan Islamnya. Au ala hadmi ahli Islam, atau atas meruntuhkan ya pemeluk agama Islam ini. Awil muradu, atau yang dimaksud bil Islam dengan kata Islam, meruntuhkan Islam, maksudnya as-sunnatuh, meruntuhkan sunnah Nabi. Karena bid'ah ini kebalikannya sunnah, bid'ah kebalikannya sunnah. Qala Tibbiyu, qala Thayyibiyu, berkata Imam At-Thayyibi, wa huwa min babi taghlid. Pernyataan hadis ini faqad a'ana ala Islam, termasuk min babi taghlid. Ya, apa taghlid itu ya? Mendramatisir ya. Fa idza kana halul muwaqqir, maka apabila ada kondisi orang yang menghormati begini, fama halul mubtadi, lalu bagaimana kondisinya orang yang berbuat bid'ah? Menghormati pelaku bid'ah saja berarti dianggap meruntuhkan agama, apalagi pelaku bid'ah. Nah, ini namanya taghlid, pernyataan taghlid. Wa qala Ibnu Hajar fi Fathil Bari, berkata siapa Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari fi Sharhil Bukhari, wal bid'atu asluha, adapun bid'ah, asluha adapun asalnya bid'ah. Apakah bid'ah? Bid'ah adalah ma uhdisa ala ghairi misalin sabiqin, adalah sesuatu yang diciptakan tidak berdasarkan contoh sebelumnya. Perbuatan yang sebelumnya tidak ada contohnya dari Nabi. Watut laku, dan digunakan apa bid'ah fi syar'i, secara syara, secara terminologis, fi muqabilis sunnati, di lawannya sunnah. Jadi bid'ah ini kebalikannya sunnah. Kalau sunnah berarti sesuatu yang dilakukan Nabi atau diucapkan Nabi atau disetujui oleh Nabi. Berarti bid'ah yang tak pernah dilakukan Nabi, tak pernah diucapkan Nabi, dan tak pernah disetujui Nabi. Fatakunu, maka ada apa bid'ah ini, madhmumatan, ialah tercela. Wa tahqiqu, adapun yang tahqiq, annaha, sesungguhnya bid'ah, in kanat, jika ada apa bid'ah, mimma tandariju, ialah termasuk perbuatan yang masuk, yang bernaung tahta mustahsanin, di bawah mustahsan, di bawah sesuatu yang dianggap baik, fi syar'i, di dalam syara, fahiyya, maka adapun bid'ah itu hasanatun, ialah dikatakan bid'ah hasanah. Man sunnah sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amil, itu nanti ada. Jadi kalau sesuatu yang tak pernah dicontohkan oleh Nabi, tak pernah diucapkan Nabi, tak pernah disetujui Nabi, tapi itu masuk dalam mustahsan, sesuatu yang dianggap baik oleh syariat, maka dinamakan hasanah. Wa in kanat, dan jika ada, wa in kanat, dan jika ada, bukan an, wa in kanat, dan jika ada apa bid'ah mimma tandariju, masuk di dalam
tahta mustaqbahin, masuk di bawah sesuatu yang dianggap buruk, fi syar'i menurut syara, fahiya mustaqbahatun, maka adapun bid'ah itu disebut dengan mustaqbahah, sesuatu yang buruk. Wa illa jika tidak dianggap buruk, tidak juga dianggap baik, fahiya min kismil mubah, maka itu termasuk perkara mubah. Ini pernyataannya Ibnu Hajar Al-Asqalani selaku pensyarah Sahih Bukhari. Kalau tidak hasanah, tidak juga mustaqbahah, itu masuk kategori mubah. Waqad tanqasimu, dan sungguh terbagi apa bid'ah ilal ahkamil khamsati, kepada hukum-hukum yang 5. Nanti ada di bawah. Fa amma ma kana lahu aslun, maka adapun sesuatu perbuatan yang ada baginya apa asal, sumber minasyar'i, dari syara', ya dulu yang menunjukkan apa ma alaihi atas, ya dulu yang menunjukkan apa asal alaihi atas ma, falaisa, maka tidak ada apa ma itu bibid'atin, ialah dikatakan bid'ah syar'an secara syara', kalau ada asalnya, ada sumbernya. Wa in kana bid'atan lughatan, sekalipun itu dinamakan bid'ah secara bahasa. Secara bahasa mungkin bid'ah, tapi karena memiliki dalil, memiliki landasan, maka itu hakikatnya bukan bid'ah, itu bid'ahnya lughatan. Contohnya apa? Famin dzalika, maka ialah termasuk dari hal tersebut yang bid'ah secara bahasa tapi secara hakiki tidak. Qaulu Umarah radhiyallahu anhu, adapun ucapan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, lamma jama'an nasa, ketika beliau mengumpulkan manusia fi qiyam Ramadhan, di dalam qiyam Ramadan, tarawih, ala imamin wahidin, atas satu imam, fil masjid, di masjid. Sayyidina Umar pernah melakukan ijtihad, manusia tarawih kumpul dalam satu masjid di bawah komando satu imam. Kalau tidak keliru Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Sebelumnya di masa Abu Bakar Siddiq, apalagi di masa Nabi, sholat tarawih itu masing-masing, kelompok masing-masing. Karena Nabi tidak mengajarkan berjamaah. Nabi hanya tarawih itu kalau dalam riwayat hanya 3 kali. 3 kali keluar, ada yang ikut, hari kedua semakin banyak, hari ketiga semakin banyak, akhirnya Nabi tidak keluar lagi, khawatir nanti dianggap wajib. Nah, karena Nabi hanya melakukan 3 kali, timbul penafsiran nanti. Ada yang tarawih 8, ada yang 20, ada yang 36 kalau di Madinah seperti Imam Malik radhiyallahu anhu. Jadi mau 8, mau 20, mau 36, itu ya qiyam Ramadan namanya, karena tarawih itu tidak ada batasnya. Yang salah itu yang tak tarawih. Sama seperti sholat subuh sekarang itu. Kalau dulu itu tajam perdebatannya antara Muhammadiyah dengan NU masalah kunut, tajam, dalil, perang dalil. Tapi sekarang sudah redup, tidak ada lagi pembahasan. Kenapa? Karena banyak tak bejeng, tidak sholat subuh sudah. Orang NU-nya banyak tidak sholat subuh, Muhammadiyahnya juga. Akhirnya tidak ada pembicaraan tentang kunut itu sunnah apa enggak. Tarawih juga begitu, apalagi menjelang pertengahan ke belakang. Ya, disebut Amirul Mukminin fil hadis. Jadi kalau penafsiran tentang hadis ini, Ibnu Hajar Al-Asqalani ini topnya top. Beliau punya kitab namanya Fathul Bari. Beliau punya gelar Amirul Mukminin. Apakah kita merasa lebih alim dibandingkan beliau? Lalu menafsiri hadis dengan otaknya sendiri tanpa mau mengikuti pendapat para ulama. Jangan. NU itu tradisinya mengikuti para ulama, para imam mujtahid. Beliau mengatakan kalau selagi ada sumber syariat yang mendukung, itu tidak dikatakan bid'ah secara syara', meskipun bisa saja disebut bid'ah secara bahasa. Contohnya Sayyidina Umar mengumpulkan manusia untuk qiyam Ramadan di bawah komando satu imam di dalam satu masjid. Wa kharaja wara'ahum yusallun, dan keluar Sayyidina Umar wara'ahum di belakang mereka yusallun yang sedang salat, kadzalika begitu.
Faqalah, lalu Sayyidina Umar berkata, bukan nikmatul ya, salah, nikmatil bid'atu hadihi, sebaik-baik bid'ah ya ini. Karena Nabi tidak pernah mencontohkan sholat tarawih berjamaah, tidak pernah dikomando oleh satu imam, itu bid'ah kata beliau. Maka tapi beliau bilang senikmat-nikmat bid'ah ya ini bid'ahnya. Jadi kalau kita debat, kita sampaikan begini, apakah Anda berani mengatakan Sayyidina Umar ahli neraka? Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Karena Sayyidina Umar sendiri mengatakan saya pelaku bid'ah. Nikmatil bid'atu hadihi. Ya tidak akan berani kecuali Syiah ya. Syiah yang ekstrim, Rawafid misalnya, memang tidak suka sahabat. Apakah berani kamu mengatakan Umar ahli bid'ah masuk neraka? Oh cek bohongan lah. Karena ini Syiah misalnya, Syiah yang ulat ya. Bukan Syiah Zaidiyah, ini Syiah juga macam-macam. Sama dengan Wahabi. Wahabi itu jangan digeneralisir. Ada Wahabi yang santun itu ada. Tapi ada juga yang takfiri, Sebaik-baik bid'ah ya ini kata beliau. Wa ma fa'alahu Umaru, dan apa yang dilakukan Sayyidina Umar lahu usulun, ialah bagi ma fa'alahu usulun, adapun sumber-sumber minasyariah, dari syariat, yurja'u yang dikembalikan apa ma ilaiha kepada usul. Apa itu? Faminha, maka sebagian di antara usul, apa dalilnya Sayyidina Umar salat tarawihnya berjamaah. Faminha, maka di antara usul, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yahussu ala qiyam Ramadan. Nabi itu sangat menganjurkan, mendorong untuk qiyam Ramadan. Wa yuraghibu fihi, dan mendorong ya di dalam qiyam Ramadan. Wa kana an-nasu fi zamanihi yaqumuna fil masjid jama'atin mutafarriqatin. Dan ada siapa para sahabat di zaman Nabi melaksanakan tarawih di masjid secara berjamaah, berkelompok, berpisah-pisah. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam shalla bi ashabihi fi Ramadan ghaira lailatin. Adapun Nabi melaksanakan salat qiyam Ramadan dengan para sahabatnya di bulan Ramadan ghaira lailatin, tidak hanya satu malam. Ya tadi ada yang menyebutkan 3 malam. Summamtana'a, kemudian enggan Nabi min dzalika, dari itu salat, tak keluar lagi, mu'allilan, karena beralasan bi annahu, bahasanya Nabi khasyiyah, khawatir, ayyuktaba, diwajibkan, alaihim, kepada mereka, fayajizu anil qiyami bihi, lalu mereka tidak mampu untuk melaksanakan qiyam Ramadan. Bisa bayangkan andai kata qiyam Ramadan ini wajib, tarawih wajib, ini bisa sangat menyulitkan. Idzan, oleh karena itu, laisa kullu man lam yu'had fi ahdi Rasulillah, kalau begitu tidaklah setiap sesuatu yang tak pernah dikenal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, walam yaf'alhu, dan tidak pernah dilakukan Nabi was sahabatul kiram, dan tak pernah dilakukan sahabat yang mulia, mahkumun bi bid'atin, itu dihukumi bid'ah, wa muharramatun, dan dihukumi haram, madama fihi aslun, selama di dalamnya terdapat asal, dalil, min usul syariah, dari sumber-sumber syariah. Lidah, oleh karena itulah, qasamal ulama, membagi ulama, al bid'ata, kepada bid'ah, ila qismaini, kepada 2 bagian, al hasanata was sayyi'ata, 1 bid'ah hasanah, 2 bid'ah sayyi'ah. Awil mahmudati, atau ada disebut bid'ah mahmudah, wal madmumati, dan bid'ah madmumah, terpuji dan tercela. Wal hasanatu, adapun bid'ah hasanah, ila khamsati anwa'in, terbagi kepada 5 macam. Minha, di antaranya ma huwa wajib, ada bid'ah yang wajib dilakukan. Kahibdil ulumi bitadwin, seperti menjaga, memelihara ilmu pengetahuan dengan cara kodifikasi atau dibukukan. Andai kata kitab-kitab sabda Nabi, hadis Nabi itu tidak dibukukan oleh Imam Bukhari dan generasi sebelumnya dan sesudahnya, maka bayangkan kita tidak bisa menghafal hadis. Maka tadwin hukumnya wajib. Itu tidak pernah dilakukan Nabi. Tadwinul hadis itu dilakukan pertama oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz.
tahun 101 Hijriah. Waraddi 'alal malahidah biiqamatil adillah, dan juga menolak, berargumen kepada orang-orang yang menentang agama dengan menegakkan dalil-dalil, melawan orang-orang mulhidin, ateis. Wa mandubatun, dan ada bid'ah yang disunnahkan. Contohnya kabina'il madaris, seperti membangun sekolah. Di zaman Nabi tidak ada universitas, tapi adalah halaqah. Wa mubahatun, dan bid'ah mubahah kat tausi'ah fi awani adma, seperti berluas-luas di dalam macam-macam makanan. Nah, kalau di zaman Nabi makannya itu hanya satu menunya, satu lauk pauknya. Kalau kita berlauk-lauk, ada ayam, ada geprek, ada apa macam-macam. Nah, itu bid'ah, makanan bid'ah. Jadi kita ini orang ahli bid'ah makanan, tapi bid'ahnya mubah. Wa fakhiris siyab, dan pakaian-pakaian yang mahal. Wa muharramatun, dan juga ada bid'ah yang diharamkan. Wa makruhatun, dan dimakruhkan. Wa huma, adapun bid'ah keduanya ini dhahirani ialah jelas. Wahtajju ala dzalika, dan mereka juga berargumen ala dzalika, atas hal tersebut. Kenapa bid'ah harus dibagi dua? Biadillatin, dengan beberapa dalil. Minha, di antaranya, jadi kalau mau mendalami bid'ah ya cukup ini insyaallah di mutolaah. Ini saya kutip dari beberapa referensi, termasuk dari pernyataan Ibnu Hajar al-Haytham al-Asqalani. Kemudian juga dalilnya ini, lau kanat al khairatu wal a'malu salihatu, andai kata ada seluruh kebaikan dan amal-amal soleh, kulluha semuanya, tatawaqqafu syar'iyyatu fi'liha ala uswatin, menunggu apa di kesyariatannya amal soleh dan khairat, menunggu atau tergantung ala uswatin wa misalin sabikin, atas teladan dan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la dhaqat, niscaya sempit, wa tajammadat, dan vakum asy-syari'atul muhammadiyatu, apa syariat Nabi Muhammad. Kalau semua perbuatan baik ini menunggu teladannya Nabi, Islam ini akan jadi sempit. Nah, ini argumen kita. Kalau semuanya serba bid'ah, ke sini bid'ah, kita ini tidak bisa bergerak, kanan kiri bid'ah semua. Padahal katanya Islam ini salihun likulli makan. Waqad a'lana al-Islam, dan sungguh telah mengiklankan diri al-Islamu, apa Islam, memproklamirkan diri Islam ini bi annahu dinun salihun likulli zaman wa makan, agama yang relevan untuk setiap zaman dan tempat. Fakam min amalin khairiyin, berapa banyak dari perbuatan kebaikan, lam yaf'alhu sallallahu alaihi wasallam, yang tak pernah dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa laysa fihi ba'sun, tetapi di sana tidak ada masalah. Bal yustahsanu fi'luhu, bahkan dianggap baik melakukannya. Li'annahu minal masalihil mursalati, karena itu termasuk kategori maslahah mursalah. Nah, ini harus ngaji usul fikih. Salah satu sumber hukum Islam al-mukhtalaf fiha, di antaranya maslahah mursalah. Maslahah mursalah itu kemaslahatan yang tidak didorong oleh dalil khusus, tapi juga tidak ditolak, tapi tergantung kebutuhan kemaslahatan. Ada 3 syaratnya dalam usul fikih. Pertama, antakuna maslahatan hakikiyatan duna wahmiyatan. Yang kedua, antakuna maslahatan amatan duna khassatan. Yang ketiga, alla tu'aridu mabda'an au ahkaman syar'iyatan, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan hukum yang ada. Harus maslahatnya ammah, maslahatnya harus hakiki, bukan prasangka-prasangka. Jika memenuhi 3 unsur itu, maka maslahah mursalah bisa menjadi sumber hukum. Nah, ini yang menjamin Islam itu salihun likulli zaman wa makan. Kalau sedikit-sedikit hadis, sedikit-sedikit hadis, mana dalilnya? Mana dalilnya?
Dia bilang mana dalilnya juga kita tanya, mana dalilnya kamu? Kamu bilang mana dalilnya itu, Nabi tidak pernah mengatakan mana dalilnya juga bid'ah kamu itu. Itu sama-sama bid'ah. Tapi kalau di sini ini aman ya, ya khususnya sekitaran pesantren ini Banyu Putih ini insya Allah nggak akan ada ini orang-orang cingkrang seperti ini, orang-orang yang mengatakan bid'ah itu, karena kita datangi, kita ajak dialog, dalilmu mana, dalilnya kami ini. Kalau tetap mokong didatangi banser, nah itu beres sudah kayak gitu. Kalau dibiarin itu nanti akan menjadi sarang terus, karena mereka ini punya semangat. Yang kita kagumi dari mereka ini, meskipun komunitasnya kecil, tapi mereka punya semangat, militansi yang kuat. Kita ini tak punya militansi biasanya, sendiri-sendiri. Khawatir lokenya itu kalah gitu loh. Khawatir lokasi perjuangannya diambil gitu. Jadi kita ini memang kadang ini kritik ke dalam. Kadang kita memang jarang mau bersatu itu sulit. Mereka meskipun sedikit kompak, punya militansi luar biasa, rela berkorban juga. Lihat Roja TV itu, sampai ke desa-desa orang ngaji Roja TV yang jauh. Kita nggak punya media yang representatif. Karena itu termasuk masalah mursalah allati la tusadimu mabda'an, yang tidak bertentangan, tidak bertabrakan kepada prinsip au maqsidan atau satu tujuan min maqasidis syariah, dari maqasidus syariah. Bal tu'ayyiduha, akan tetapi tu'ayyiduha mendukung atau menguatkan apa masalih kepada maqasidus syariah, wa tuhaqqiquha, dan mewujudkan apa masalih mursalah kepada maqasid syariah. Wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radun, rawahu Muslim, fa huwa khasun bil muhdasat. Adapun ucapan Nabi, barang siapa yang membuat-buat hal yang baru di dalam urusan kami ini, di dalam agama kami ini, membuat hal yang baru maka pada sesuatu laisa yang tidak ada apa ma minhu dari amrina, fahuwa maka adapun ma itu radun, ialah ditolak. Rawahu Muslim, riwayat Muslim. Fahada maka adapun sabda Nabi ini khasun, ialah khusus berlaku bil muhdasat, berlaku kepada perkara-perkara baru, allati lam tujad fihi aslun, yang tidak didapati fihi di dalamnya aslun, apa asal, apa dasar. Walaysa dalilan, dan tidak ada apa sabda Nabi ini dalilan, ialah dalil alal muhdasat allati fiha aslun, terhadap perkara baru yang di dalamnya ada asal, ada dalil fi dinil Islam, di dalam agama Islam. Ini penting. Kadang mereka ini suka membawa hadis sahih riwayat Muslim ini, man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa radun. Ini harus dihafal hadisnya kalau ingin berdebat atau berargumen dengan mereka. Siapa yang membuat hal-hal yang baru dalam agama kami ini, ma laysa minhu fa huwa radun, itu ditolak. Jadi tahlilan itu ma laysa minhu menurut mereka ditolak. Tapi kata kita tahlilan itu bukan ma laysa minhu. Paham ya? Jadi hadisnya sama, tapi cara memahaminya yang beda. Bagi kita tahlilan, dibaan, sholawatan, maulidan itu adalah ahdasa fi amrina, memang tak pernah dicontohkan Nabi, tapi itu bukan ma laysa minhu. Menurut kita masih minhu. Kenapa minhu? Karena peringatan maulid itu ada baca ayat Al-Quran, ada sedekah, ada kapal itu kan, ada kapal yang sampai terdampar ke daratan. Itu kan sedekah itu dianjurkan. Baca solawat itu ada dalilnya, innallaha wa malaikatahu. Jadi siapa yang bilang maulidan tidak minhu?
Kamu aja yang bilang ma laysa minhu gitu. Jadi ini sebenarnya berbeda perspektif. Kalau sama-sama punya dalil mestinya sama-sama menahan diri, sama-sama menghormati. Siapa yang membuat hal-hal yang baru dalam agama kami ini, kata Nabi, yang bukan tidak ada hubungannya dengan agama itu, maka ditolak. Nah, kita membuat kegiatan-kegiatan keagamaan itu ada hubungannya dengan agama, bukan tidak ada. Mereka bilang tidak ada. Ya tidak apa-apa. Sepenting jangan tadi takfiri, tabdi, membid'ahkan. Nah, ini penting. Jadi sekali lagi beliau Kasyim Asy'ari mengutip hadis yang ke-29 ini sangat prinsip sekali. Siapa yang memposisikan, memberikan posisi, menghormati pelaku bid'ah, itu berarti menolong untuk meruntuhkan agama atau meruntuhkan sunnah Nabi. Ini pernyataan perang Kasyim Asy'ari kepada bid'ah. Tetapi bid'ah yang dipahami secara benar dan proporsional. Soal dalil, kamu punya dalil, kita juga lebih banyak punya dalil. Jadi tidak perlu kemudian mengkafir-kafirkan, membid'ah-bid'ahkan, biar Indonesia ini tetap aman damai dalam NKRI. Ini khusus berlaku kepada muhdasat yang tidak ada dasarnya. Idan kalau begitu, fal ihtifal bi maulidir Rasul masalan, memperingati maulid Nabi umpamanya wa ghairihi dan lainnya minadz dzikrayatid diniyati dari peringatan hari-hari besar keagamaan allati aqamatha ahlul jam'iyah yang dilaksanakan oleh warga jam'iyah Nahdlatul Ulama, laisat fi haqiqatihi bid'atan. Tidak ada apa zikrayat fi haqiqati pada hakikatnya bid'atan ialah bid'ah syar'an secara syarak. Bal huwa amrun mustahsanun. Akan tetapi itu adalah perkara yang dianggap baik. Kenapa? Li'anna fihi karena di dalamnya as-silata adapun adanya silaturahim was sadaqata dan sedekah wa qiraatul Quran dan membaca Al-Quran wal mau'izatul hasanah dan nasihat ceramah agama wa kullu hadhil a'mal adapun semua aktivitas ini ma'muratun fid din dianjurkan dalam agama. Wa amma aqdul ihtifal adapun melaksanakan peringatan fi syahrin muayyanin di bulan tertentu. Kok selawatan harus nunggu bulan maulid? Itu kadang-kadang mereka bilang begitu. Ini buktinya bid'ah, mau selawatan nunggu maulid kata. Adapun mengadakan ihtifal pada bulan tertentu wa bi kaifiyatin khassatin dan dengan cara tertentu, fala ba'sa bihi maka itu tidak mengapa. Li'annahu karena sungguhnya laisa tidak ada fihi di dalam aqdul ihtifal fi syahrin muayyan nahyun anis syari'. Adapun larangan dari syari, nggak ada bersolawat itu ada juknisnya begini, tidak ada. Wa minha dan termasuk ini dalil, kalau masih kurang ada lagi dalilnya. Wa minha dan ialah sebagian dari adillah dari dalil-dalil. La yalzamu tidak mesti lafdu kullin apa lafad kullun fil lughati secara bahasa bimakna amin dengan makna umum ay jami'i. Kullun itu tidak selamanya bermakna semua. Yastaghriqu jami'al afrad yang menghabiskan semua afradnya. Binaan berdasarkan ala qaulil manatiqati berdasarkan perkataan orang-orang ahli mantik bi anna lafdhu kullin bahwa lafaz kull itu yutlaqu ala maknayaini ialah digunakan untuk dua pemaknaan, dua pengertian. Wahuma adapun keduanya kullun kulli bimakna ba'din wa kullun kulliyah. Ada kullun kulli, ada kullun kulliyah. Kalau kullun kulli maknanya sebagian, wa kullun kulliyah makna jami'. Yashhadu ala dzalika mendukung kepada teori ini. Teorinya ahlul manatiqah qaulu ta'ala apa? Firman Allah Ta'ala waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Dan kami menciptakan dari air akan segala sesuatu yang hidup. Segala sesuatu yang hidup itu diciptakan dari air.
Ai ba'da syai'in maksudnya. Ai ba'da syai'in hayyin artinya sebagian yang hidup diciptakan dari air, bukan semua. Kenapa li'annal malaikata? Karena malaikat lam yukhlaq minal ma. Karena para malaikat tidak diciptakan dari air. Kalau mau ini ditambah ya lam yukhlaqu gitu, pakai dhamir hum. Karena para malaikat lam yukhlaqu tidak diciptakan mereka ini minal ma dari air bal minan nur. Wa kadzalikal jannu demikian juga jin. Makhluqatun ialah diciptakan apa jan ini minan nar dari api. Qala ta'ala wa khalaqal janna min marijim min nar dan Allah menciptakan akan para jin min marijim min nar dari bara api. Wa qala fi ayatin ukhra juga dalam ayat yang lain. Nah ini dalilul ngulbu ini ya. Makanya kalau ada orang mau debat tanya dulu, kamu punya berapa dalil gitu. Kalau ndak mau ya itu kan persoalan bukan sombong-sombongan. Ini persoalan gebrakan ula istihlal, bara'atul istihlal. Biar kita ini mantap punya argumentasi. Jangan-jangan diceramain langsung lentok. Padahal kita alumni Sukorejo gitu. Ini bisa saja ketika di masyarakat ada orang tiba-tiba itu ceramah itu menyalah-nyalahkan itu. Patojuk nanti itu setelahnya. Berapa dalilnya sampean? Saya bawa arba'in gitu. Kullun itu tak semuanya makna semua. Jadi kalau Anda bilang kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar itu jangan dimaknai hanya semua. Banyak yang di Quran meskipun Allah menyatakan segala sesuatu diciptakan dari air ternyata tidak semuanya. Buktinya malaikat, jin dari nur dan api. Wa qala fi ayatin ukhra wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasbah. Dan ada apa di depan mereka, ini warok maknanya di depan ya. Dan ada di depan mereka ini seorang raja zalim yang merampas semua kapal ghasban. Ya'khudhu ghasban, merampas kulla safinatin akan semua kapal. Semua kapal dirampas. Ai ba'da safinah maksudnya sebagian kapal al-laiqati yang layak atau ibati yang bagus fakot saja. Itu yang dirampas bukan semua, yang bagus-bagus. Rasionalnya li'annal malikah karena raja yang dhalib itu la yumkinu aklan, tidak mungkin secara akal ayyakhuda as-safinata ghairal laiqati. Tidak mungkin mengambil kapal yang tidak layak. Awil qabihati, awil qabihatal qadimata atau merampas kapal yang jelek. Wa ala hadil qaidah dan pesan kaidah ini nafhamu kita bisa memahami qaulahu sallallahu alaihi wasallam alladzi rawahu Ahmad fi musnadihi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hindarilah oleh kalian perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah karena setiap perbuatan-perbuatan yang baru itu bid'atun adalah bid'ah. Wa inna kulla bid'atin dhalalah dan sesungguhnya setiap bid'ah adalah sesat. Ini teks hadis yang ada dalam Musnad Ahmad bin Hanbal. Kalau di kitab-kitab lain nanti ada tambahan wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jadi kita juga ketika menyampaikan argumen harus valid juga data kita. Itu hadis yang Anda sampaikan di Musnad Ahmad atau di kitab apa? Kalau tanya apa Musnad Ahmad itu, tutup aja diskusinya sudah. Fakullu bid'atin dhalalah maka adapun setiap bid'ah adalah sesat. Huna di sini bimakna ba'du bid'atin dhalalatun sebagian bid'ah adalah sesat. Li'annahu karena sesungguhnya hadis ini amun mahsus adalah lafaz am yang ditahsis. Ini am mahsus ini nanti teorinya usul fikih. Jadi am itu ada 3 macam, ada am mahsus, am yuradu bihil umum, am yuradu bihil khusus. Harus ngaji usul fikih dulu. Ini kategori apa? Am mahsus, lafaz am yang mungkin untuk ditahsis.
Karena ada lafadz am yang itu maknanya harus am. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang apapun yang melata di bumi melainkan Allah yang ngasih rezeki. Itu tidak boleh dikecualikan. Pasti Allah yang ngasih. Ini namanya am yuradu bihil umum. Ada yang am yuradu bihil khusus. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a. Atau kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang beriman, itu tidak semuanya itu. Anak kecil tidak boleh puasa, bayi tidak boleh puasa, orang tua yang sudah tua renta atau punya penyakit kronis tidak boleh puasa. Jadi itu namanya am yang mahsus, yang mungkin ditahsis. Wa mubayyanun bil hadisil ukhra. Hadis ini ditahsis dan juga dijelaskan dengan hadis lain. Alladzi rawahu Ahmad aidon, yang juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad fi musnadi, dalam kitab musnadnya. Hadis itu berbunyi, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa yang melakukan dalam Islam akan sunnah tradisi yang baik, falahu ajruha, maka ialah baginya ajruha, adapun pahalanya tradisi yang baik itu. Wa ajru man amila biha, dan pahala orang yang mengamalkan sunnah hasanah ba'dahu, sesudahnya, min wairi ayun taqasa min ujurim syai'un, tanpa dikurangi dari pahala mereka sedikit pun. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang dalam Islam mentradisikan sebuah tradisi keburukan, kana alaihi wizruha, maka ada atasnya wizruha, apa dosanya sunnah sayyi'ah, wa wizru man amila biha, dan dosa orang yang mengamalkan sunnah sayyi'ah ba'dahu, sesudahnya, min ghairi ayun taqasa min auzarihim, tanpa dikurangi min auzarihim, dari dosa-dosa mereka, syai'un, apa, sesuatu. Kalau melakukan tradisi kebaikan dapat pahala, bahkan juga pahala yang orang yang melakukan sesudahnya. Begitu juga sebaliknya. Ini berarti hadis mentahsis terhadap keumuman wa kullu bid'atin dolalah. Ditahsis dengan hadis ini. Al-hadisus salasin, hadis yang ke-30, wallahu alam shawab. Mudah-mudahan bermanfaat yang kita diskusikan, khususnya tadi dalam memahami mahiyal bid'ah. Hadis yang ke-29 dalam prinsip-prinsip Jamiah Nahdlatul Ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad